Karena mereka bersahabat, jadi ini ada beberapa rahasia yang diketahui oleh Nikita. Fitri itu pasti sumber masalahnya. Hai, kemana aja Anda? Ada beberapa sebab kenapa si Fitri ini sampai ingin menjatuhkan sekali sini kita. Dan yang terakhir ini adalah sebab yang kalian ini tidak habis pikir ya nanti. Kalian dengarkan sampai akhir. Ini adalah gongnya nanti yang di akhir, oke? Untuk yang pertama, kenapa sih si orang ini pengen menjatuhkan si Nikita? Pertama, Nikita itu adalah sumber ataupun orang perempuan ataupun artis yang sangat tenar banget ya, ataupun semua kasus-kasus dia itu ya yang bersangkutan dengan dia, apapun itu hal-hal yang bersangkutan sama dia itu pasti bisa trending teman-teman. Nah itu ya, itu bisa trending. Kenapa dia menyenggol-nyenggol terus si Nikmir ataupun pengen menjatuhkan si Nikmir itu ya, karena si Nikmir itu adalah orang yang sekali punya kasus langsung trending ya, sehingga di sosmed itu semuanya beritanya tentang Nikmir gitu ya kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, si Fit ini pernah bersahabat ataupun pernah jadi soulmate-nya si Nikmir ya, kemana-mana berdua ya kan, bahkan tidur pun mereka sempat berdua seperti itu ya. Jadi di sini kita harus tahu bahwasanya sahabat itu belum tentu akan melindungi kita ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kita belajar dari Nikmir ya, sahabatnya menikam sahabat sendiri ya. Jadi di sini kita bisa belajar dari Nikmir bahwasanya orang yang akan menyakiti kita adalah orang terdekat kita. Ngerti nggak? Nah itu rasanya sakit loh. Nikmir itu dia merasakan sakit luar biasa. Karena apa? Si Fitri ini dulu adalah sahabat yang paling dia sayangi, seperti kakaknya sendiri. Nah, karena mereka bersahabat, jadi ini ada beberapa rahasia yang diketahui oleh Nikita. Ya biasalah kan, sahabat mereka pasti buka-bukaan. Nah di sini mengancam si Fitri, maksudnya itu si Fitri merasa terancam karena si Nikita ini sudah tahu bobroknya si Fitri, karena dia udah tahu ya kalau bermasalah dengan Nikmir pasti nanti kasusnya akan dibongkar sama Nikmir ataupun kebusukannya pasti akan dibongkar. Dia sudah tahu itu. Nah, di sini dia mulai was-was atau khawatir ya. Tujuannya adalah apa? Menyingkirkan si Nikita gitu loh, menyingkirkan. Karena apa? Karena Nikita sudah tidak sejalan lagi dengan dia. Dia bisa membedakan mana teman yang baik dan mana teman yang hanya memanfaatkan dia aja gitu loh. Oke, yang ketiga, Nikita lebih terkenal daripada dia. Dia siapa? Kalau nggak karena Nikita, kita nggak akan kenal loh yang namanya ini si Fitri ini ya kan. Dia bukan artis loh ya. Dia itu orang yang suka nimbrung aja gitu loh. Dia bukan artis teman-teman. Jadi seharusnya dia itu bersyukur. Kenapa sih orang-orang itu mengenal dia? Ya karena Nikita kan. Kalau nggak karena Nikita, nggak mungkin dong kita mengenal dia siapa ya kan. Dia bukan siapa-siapa gitu loh. Nah di sini ini yang membuat dia itu merasa jealous, merasa bahwasanya Nikita ini lebih segalanya dari dia, dan karena tidak sejalan lagi jadi dia merasa bahwasanya ini adalah saingan dia, seperti itu yang ketiga ya. Oke, untuk gongnya ini ya, sebenarnya teman-teman dia itu aku
Aku tarik nafas dulu. Aku sebenarnya males teman-teman kalau ngomongin si ini, tapi kalian ini loh selalu nyuruh aku ngomong masalah dia. Ya Allah, ya ampun, ampunkanlah dosaku. Jadi gini teman-teman. Kenapa sih si Fitri ini pengen nyerang Nikita, pengen memenjarakan Nikita? Kenapa sih si Fitri ini pengen si Nikita terus berkasus? Karena si Nikita ini sekali berkasus langsung trending, langsung menutup nih sosmed dengan berita dia. Sebenarnya tujuannya satu teman-teman, judul. Ingat ya, kasus judul. Ingat kasus judul. Judul terbesar teman-teman di Indonesia. Siapa yang bikin? Siapa yang punya kasus? Ingat. Nah, suaminya. Nah, di sini sepertinya si Fitri ini dituntut suaminya. Ayo kamu buat sesuatu di mana biar berita judul ini menurun. Ngerti nggak? Jadi dinaikkanlah kasus-kasus Nikita, makanya dia itu jadi, kalau orang bilang apa, Markus ya sana sini, biar apa? Nah ini nanti Nikita kalau punya kasus otomatis naik, ya kan? Otomatis naik. Nah kalau sudah naik, nah ini kasusnya judul akan turun. Paham nggak kalian? Paham nggak? Itu. Artinya, nah kalau sudah turun kasus judul ini sudah tertutup, kalian nggak akan mikir ke sana judul-judul lagi. Yang kalian pikirkan Nikita bebas, Nikita bebas. Nah yang dinaikkan bukan judul, tapi sebenarnya dia secara tidak langsung itu adalah menaikkan mafia skincare. Nah di sini sorotan publik ini ya akan larinya ke Nikita dan mafia skincare, bukan ke judul. Ngerti nggak? Gitu. Jadi tujuan utama dia sebenarnya untuk mengalihkan saja, pengalihan, mikir. Nah kalau ini udah teralihkan, otomatis untuk beberapa tahun ataupun beberapa saat itu ya ini kasus judul ini akan aman. Jadi kita harus fokusnya ke judul teman-teman sekarang, bukan ke Nikmir. Nah kalau kalian pengen dia pusing 7 keliling ya, fokus ke judul, naikkan lagi ya. Ini besar teman-teman ya. Jadi ini memang kayak kayak sistem manipulatif gitu loh teman-teman. Ya memang orangnya manipulatif ya, jadi ya kayak gitu. Jadi dia itu memang melakukan beberapa kasus ataupun membuat beberapa kasus ya dengan Nikmir agar judul ini bisa turun. Nah ini nanti kalau apa namanya yang dengan Nikmir ini udah turun teman-teman, dia pasti ini nih buat masalah lagi nih dengan Nikmir, ya kan? Entah itu tentang apapun itu. Ya, nih apa tentang Fadel Bajideh itu, nah itu kan yang naikin kan dia toh. Nah nimbrung aja dia ini, sahabat seperti apa dia. Sekarang RG itu kan datang sendiri ke Nikmir, ya kan, minta tolong sama Nikmir. Nikmir ini mau nolong dia loh, mau menyelamatkan dia loh. Kok setega itu dia sampai menjatuhkan Nikmir gitu loh. Kalau nggak ada campur tangan orang di belakang yang power, yang memahami Nikmir, nggak mungkin loh si RG berani. Dari mukanya aja kelihatan dia nggak bakal berani kok. Tetapi karena ada power yang mendukung dia untuk maju, karena dia sudah memahami atau mengerti langkahnya si Nikmir ini, ya udah gitu teman-teman. Oke? Jangan lupa fokus ke judul, naikin judul lagi, naikin. Kalau mau naikin nih, ya kalian masuk neraka nanti.